Welcome back guys. Balik lagi sama Gofreng. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua Camp of Soul Pets episode 10. Tapi sebelum masuk ke alur ceritanya, Mimin rekap santuy dulu sedikit aja part sebelumnya. Walaupun Cumu sempat berada dalam posisi terdesak, namun berkat bantuan pemanggilan Devil Nightmare, dia pada akhirnya berhasil memenangkan kompetisi. Bahkan langsung dinobatkan sebagai Tuan Muda Istana Iblis. Singkatnya sebelum memulai tugasnya, Cumu terlihat mendapatkan izin untuk pulang ke kampung halaman menemui keluarganya. Sedangkan untuk part hari ini, kita akan diperlihatkan bagaimana Cumu menyelesaikan masalah yang dialami keluarganya, serta mendapatkan satu Pokemon baru. Terus gimana sih keseruan dan kelanjutan alur cerita kali ini? Jadi, kuilah langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman, inilah waktunya kita baku hantam. Kemunculan Cumu di kota Luo sontak saja mengejutkan kedua orang ini. Pasalnya dari usia Cumu dan Tingyu yang masih terbilang muda, tapi bisa menunggangi hewan peliharaan tingkat tinggi, maka sudah membuktikan pencapaian mereka. Sambil berjalan melintasi pusat kota, terdengar banyak sekali gosip. Akan tetapi Cumu tidaklah memperdulikannya. Pasalnya tujuannya datang ke tempat ini hanyalah ingin mencari tahu tentang situasi keluarganya. Dengan alasan itu, Cumu segera meminta Tingyu untuk berjaga di luar ruangan, sedangkan dirinya berniat mengikuti seorang wanita bersama kakek pelayan memasuki sebuah restoran. Sementara itu setelah berada di meja makan, Qin Min alias sahabat kecil Cumu terlihat mengatakan, apakah mereka harus melihat tanpa bertindak, di mana rombongan keluarga Chu selalu dihadang oleh keluarga Yang. Kakek Luo Teng mengatakan, meskipun keluarga Qin telah membantu keluarga Chu mengatasi permasalahan ini, namun untuk saat ini keluarga Yang merupakan salah satu keluarga paling mendominasi di kota Gang Luo. Sehingga dia menyarankan Nona Qin agar tidak bertindak secara terang-terangan. Dan tiba-tiba... 敢直呼我家小姐名讳，你是？ Cumu menjelaskan dirinya berasal dari keluarga besar Chu wilayah Wogu. Tujuannya datang menemui Qin Min hanyalah ingin menyelesaikan perselisihan antar keluarga. Menurut pengetahuan sang kakek, pasukan keluarga yang dipimpin oleh Yang Ji bersembunyi di hutan Mayin perbatasan kota. Mereka akan bertindak saat hari mulai gelap. Merasa cukup puas mengenai informasi barusan, Cumu langsung mengucapkan terima kasih dan bergegas meninggalkan kafe. Meskipun Qin Min sempat mencegah tindakan Cumu, sayangnya jagoan kalian tidaklah memperdulikan hal itu. Kemudian berpesan kepada Tingyu untuk menemuinya di hutan Mayin. Pasca kepergian Cumu, Luo Teng justru menghampiri Tingyu serta mencoba untuk mengulik identitas tuan muda keluarga Chu. Tingyu menegaskan, ketua klan muda keluarga Chu tidaklah bisa dibandingkan sama tuan muda dari klannya. Mendapati perkataan ini, Qin Min tiba-tiba saja memiliki perasaan yang cukup familiar terhadap Cumu. Oleh sebab itu, demi memastikan perasaan ini, Nona Qin memutuskan untuk menyusul sang MC. Malam harinya, tepatnya di tengah hutan Manyin, perselisihan antara kedua pihak benar-benar terjadi. Bahkan hewan spiritual yang digunakan keluarga yang berhasil mendesak pasukan Chu. Meskipun di momen ini, si Balmon terlihat memperingatkan kakak ketiga Cumu alias Yuning untuk meninggalkan medan pertempuran. Namun pada dasarnya, Chuning gak mau suren di tengah-tengah baku hantam dengan alasan bahwa keluarga Chu telah ditindas selama bertahun-tahun. Sambil menyaksikan pertempuran tersebut, Yang Ji dibuat terpukau sama bakat serigala tanduk emas, sehingga dia mengerahkan kedua hewan spiritual untuk menghabisi seluruh pasukan Chu tanpa ampun.
Ngelihat rencananya berjalan sesuai harapan, Yang Ji lantas berambisi untuk merenggut nyawa Chuning. Tapi untungnya saja ketika sang kakak nyaris saja koit, Cumu datang di waktu tepat bagaikan pahlawan kesiangan. Waduh. Merasa tidak terima atas tindakan ini, Yang Ji secara nekat memerintahkan kelelawar iblis untuk menyerang. Sayangnya hal itu masih saja tidak membuahkan hasil. Cumu justru mengaktifkan teknik jiwa godaan hewan peliharaan untuk menghentikan pergerakan si kelelawar. 到黄泉相会了。魂系宠妹。 Di saat Yang Ji dibuat terkejut-kejut sama kedatangan Cumu, serta dia sendiri masihlah tidak menyangka jika keluarga Cu memiliki master jiwa di usia begitu muda. Chuning lantas mengucapkan terima kasih atas bantuannya dan menanyakan bagaimana pemuda di hadapannya menguasai teknik jiwa godaan keluarga Cu. 我是你的四弟楚木呀！你是？你不认得我了吗？ Meski kabar bahagia ini sempat menimbulkan pertanyaan besar dalam hati Chuning, bukankah sang adik telah tewas pasca kehancuran mendiang keluarganya? Tapi cuma mencoba untuk meyakinkan kakaknya bahwa dia masihlah hidup sampai detik ini. 他是楚木哥哥。 Mendengarkan percakapan tersebut kembali mengejutkan Yang Ji. Pasalnya bagaimana mungkin bocah pecundang keluarga Cu yang telah kehilangan satu jiwa mampu bertahan hidup? Si pelayan lantas membenarkan dugaan Yang Ji. Tetapi jika memang benar orang itu adalah Cumu, seharusnya 4 tahun yang lalu udah koit. Belum sempat melanjutkan ucapan ini, Ting Yu bersama Kim Min terlihat menghampiri sang MC. 少爷， Singkatnya, menyadari bahwa dirinya tidaklah memiliki banyak waktu, Cumu lantas memberikan tugas kepada Ting Yu untuk mengawal kakak ketiga selama perjalanan keluar hutan. Sedangkan Nona Qin diperintahkan untuk mengandalkan kekuatan burung ponik membatasi pergerakan keluarga Yang. Walaupun tindakan ini sempat ditolak Chuning dengan alasan bahwa Yang Ji bukanlah tandingannya, serta meminta sang adik untuk pergi meninggalkan lokasi hutan, tapi pada dasarnya sebagai pemeran utama, Cumu tidaklah gentar sedikit pun. Oleh sebab itu dia berjanji setelah masalah ini teratasi, maka dia pastilah akan berkumpul kembali bersama keluarga besar. Melihat tekad sang adik sangatlah kuat, Chuning pada akhirnya menuruti perkataan Cumu, serta memimpin pasukan untuk meninggalkan hutan Manyin. Sedangkan Yang Ji langsung memerintahkan pasukan untuk menghentikan keluarga Cu, sementara dirinya akan mencoba menghadapi Cumu. Dalam aksi melarikan diri, ngelihat Chuning masihlah mencemaskan kondisi sang adik, Ting Yu lantas memintanya untuk santuy aja. Pasalnya, Tuan Muda Istana Iblis pastilah mampu mengatasi masalah tersebut. Di waktu bersamaan, menyadari bahwa pasukan keluarga Yang mulai mendekat ke arahnya, Ting Yu secara barbar memanggil hewan spiritual membantai pasukan keluarga Yang. 一个婢女这么强？ Di sisi lain, setelah pertarungan cukup singkat, Yang Ji tanpa basa-basi langsung mengeluarkan 3 soul pet miliknya untuk menghadapi Cumu. Dengan alasan setelah sang MC kehilangan 1 jiwa, dia hanyalah memiliki kesempatan untuk memanggil 2 jiwa hewan peliharaan saja. Sementara itu di saat Ting Yu berhasil menyelesaikan tugasnya dengan cukup baik, Chuning lantas memberitahu Ting Yu pergi membantu sang adik. Pasalnya Yang Ji memiliki seekor ular iblis yang sangat sulit dihadapi. Mendapati ucapan ini, Ting Yu justru melontarkan sebuah kalimat mutiara. Hewan peliharaan jiwa semacam itu tidaklah menarik perhatian Tuan Muda Istana Iblis. Dengan alasan, jikalau rubah ekor 6 alias Moye sampai turun tangan, kemungkinan besar seekor ular iblis ataupun hewan jiwa lainnya gak ada artinya di hadapan Cumu. Oleh sebab itu, Ting Yu meminta Chuning untuk tetap melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, menyadari kemampuan peri es sangatlah luar biasa Edun, Yang Ji lantas memerintahkan batu iblis membantu sang ular menghadapi peri es. Namun sayangnya hal mengejutkan tiba-tiba terjadi. Cumu lantas memanggil Moye untuk mengalihkan perhatian kedua hewan jiwa milik Yang Ji.
sehingga dia memiliki kesempatan untuk melumpuhkan si bebeduk tersebut. 您，冰剑阵。 Mengetahui bahwa dirinya tidaklah mungkin bisa melanjutkan pertempuran, serta kekuatan spiritualnya juga telah mencapai batasan, Yang Ji terlihat menelan pil pemulihan untuk mengembalikan kondisi fisiknya, kemudian bergegas meninggalkan area tersebut menunggangi binatang harimau terbang. Seolah-olah gak mau ngelepasin tuan muda keluarga Yang, Cumu dengan cepat meminta rubah ekor 6 untuk mengikuti pergerakan Yang Ji. Pasca kepergian Cumu, sang kakak bersama ketiga rekannya justru tiba di lokasi baku hantam. Walaupun bakat Cumu terbilang cukup overpower, namun siapa sangka Cumu bergerak ke arah yang salah. Oleh sebab itu mereka bertujuan untuk segera menyusul sang MC. Sementara itu, dalam aksi pengejaran serta melihat Yang Ji masihlah percaya diri kalau Cumu tidaklah mengejarnya, jagoan kalian lantas menggunakan kemampuan pijakan api untuk berlari menuju ke arah Yang Ji, dan tiba-tiba... Meskipun Cumu berhasil menuntaskan dendamnya terhadap Yang Ji, namun dia lupa kalau posisinya berada di tepi jurang sehingga membuatnya harus terjun bebas. Melihat kejadian barusan jelas saja mengejutkan Ting Yu bersama Chuning. Pasalnya tempat itu merupakan wilayah paling menakutkan di kota Luo dan disebut sebagai hutan patah. Sehingga Ting Yu menyarankan kedua tuan muda keluarga besar untuk menunggu kedatangan Cumu. 还好这断崖峭壁上有几。 Singkat cerita, mengetahui kalau di tempat ini banyak sekali hewan jiwa peliharaan, Cumu lantas memutuskan untuk menelusuri hutan patah lebih dalam. Sampai akhirnya jagoan kalian tanpa sengaja ngelihat adegan baku hantam antara kedua binatang. Walaupun macan ungu terlihat kesulitan menghadapi binatang tersebut dan nyaris saja membuatnya berada dalam kondisi krisis, akan tetapi berkat niat pantang menyerah sebelum titik darah terakhir, sang macan pada akhirnya berhasil mengalahkan binatang tersebut. Pasca pertarungan ini, Cumu segera menghampiri macan ungu serta mencoba untuk menawarkan diri menjadi hewan jiwa peliharaannya. Meskipun pada awalnya sang macan sempat menolak kontrak jiwa yang diberikan oleh Cumu, tetapi setelah dia mendengar bahwa kembaran Mimin orangnya tulus bukan main, macan ungu pada akhirnya bersedia menjadi hewan jiwa peliharaan sang MC dan memberinya nama dengan sebutan Zanyu. 战也吧。 Wadidaw, begitulah alur cerita perjalanan Lord Cumu di episode sebelumnya. Bagaimana guys, pendapat kalian? Pasti agak kentang-kentang gitu ya kan? Udah gitu agak kurang gimana ya kan? Tapi Mimin jadi makin penasaran itu Pokemon baru Cumu kira-kira bakalan langsung overpower apa enggak ya guys ya? Coba tulis di kolom komentar ya. Kita lanjut lagi di part selanjutnya. Oke lah, makasih banyak yang udah mampir dan nonton sampai habis. Jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya dan nyalain juga notifikasinya supaya teman-teman santuy nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Di sini Abang Frank ganteng dan baik hati mau ngopi dulu. See you next time guys. Like nothing I found, my mind overwhelms. I think that I'm broken, but I hope you can't help. I know I'm not perfect, but some